Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah di awal tahun yang penuh dengan kebahagiaan ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kemurahan, kebaikan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya orang yang beribadah senantiasa berpelihara kehidupan mereka, baik makanan, minuman sampai kepada kesehatan. Selalu ada jaminan dari kerajaan surga saat kami beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami hari ini, bersyukur di dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai apa yang kami kerjakan, sehingga ibadah kami menjadi dupa wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kebaikan demi kebaikan yang baru tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap atmosfer kami dimanapun kami berada untuk beribadah. Kuasai setiap pribadi kami Tuhan. Damai sejahtera Allah melimpah atas setiap pribadi kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajarku memuliakan-Mu, bukan dari pandangan mataku, bukan karena kuat, juga sebagai-baku, namun karena Roh-Mu di dalamku. Bapa jagai agar ku selalu menyenangkan-Mu, bukan hanya kata, bukan hanya karya, tapi firman-Mu dalam hidupku. Menyembah-Mu ya Allahku, bukan hanya dengan seluruh kata indahku. Menyembah-Mu ya Bapa-Ku, ku ingin hidupku berkenan bagi-Mu. Bapa ajarku bukan dari pandangan mataku, bukan karena kuat, juga sebagai-baku, namun karena Roh-Mu di dalamku. Bapa jagai segenap hatiku, agar ku selalu menyenangkan-Mu, bukan hanya kata, bukan hanya karya, tapi firman-Mu dalam hidupku. Menyembah-Mu ya Allahku, bukan hanya dengan seluruh kata indahku. Menyembah-Mu ya Bapa-Ku, ku ingin hidupku berkenan bagi-Mu. Menyembah-Mu ya Allahku, itu yang ku rindu mengalir selalu dari hatiku. Menyembah-Mu ya Bapa-Ku, ku ingin hidupku berkenan bagi-Mu. Menyembah-Mu ya Allahku, bukan hanya dengan seluruh kata indahku. Menyembah-Mu
kami bersyukur di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah bergiring jiwa kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah kekuatan kami untuk melangkah di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang bersuara katakan amin. Dengan kemuliaan luar biasa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah surga cintaku. Oh Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah surga cintaku. Oh haleluya, ku bersorak Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak Tuhanku dahsyat berkuasa. Aku akan selalu puji nama-Mu, ku menyanyi bagimu. Ku bersyukur aku melompat bagimu, Yesus kami dalam-Mu. Ku layankan kasih-Mu. Haleluya. Oh Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah surga cintaku. Haleluya, ku bersorak Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku akan selalu puji nama-Mu, ku menyanyi bagimu. Ku bersyukur aku melompat bagimu, Yesus kami dalam-Mu. Ku layankan kasih-Mu. Ku akan selalu puji nama-Mu, ku menyanyi bagimu. Ku bersyukur aku melompat bagimu, Yesus kami dalam-Mu. Ku layankan kasih-Mu. Aku akan selalu puji nama-Mu, ku menyanyi bagimu. Ku bersyukur aku melompat bagimu, Yesus kami dalam-Mu. Ku layankan kasih-Mu. Ku layankan kasih-Mu. Ku layankan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita layankan kasih Tuhan di tahun yang baru, amin. Dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel yang selalu memberkati jalan hidup kita. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan, kami akan mengalami banyak hal yang luar biasa bersama-Mu. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan selalu melihat perkara yang besar yang akan terjadi. Engkau memampukan setiap langkah iman kami untuk Bapa melihat mujizat demi mujizat. Karena kami percaya di dalam Tuhan yang terjadi selalu kebaikan. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami terus bersyukur dan bergirang karena Tuhan menjadi kekuatan kami di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Saat musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saat musim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di hari pertama di tahun 2002 ini. Kita bersyukur Saudara karena kita telah melewati tahun 2021, dan saya percaya jika kita ada di hari Minggu pertama di tahun ini semua adalah anugerah. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada permulaan awal tahun ini kami akan merenungkan firman-Mu, karena kami percaya selalu ada harapan, selalu ada kepastian di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Perenungan kita saya ambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Saudara, kita telah keluar dari tahun 2021. Ada banyak hal yang kita lalui, dan kita percaya di tahun 2022 ini kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Judul renungan kita pada saat ini, masa depan kamu yang punya. Masa depan kamu yang punya. Bagaimana agar di tahun 2022 ini kita melihat keajaiban demi keajaiban, dan kita bisa memastikan bahwa masa depan ini kita yang punya. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-22, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Waktu yang akan datang, masa depan, semua kamu punya. Ayat selanjutnya di ayat 23 dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus,
dan Kristus adalah milik Allah. Di sini mungkin saya singkat begini firman Tuhan. Waktu yang akan datang semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus. Nah, bagaimana agar masa depan ini menjadi milik kita? Kita harus menjadi milik Kristus. Kita harus mengenal siapa pemilik kita. Ada banyak orang kehilangan masa depannya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mengenal sang pemilik kehidupan ini. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ketiga dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ada banyak orang kehilangan masa depan karena dia tidak mengenal pemiliknya. Alkitab berkata lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak. Keledai mengenal tempat dia makan, tetapi umat Tuhan justru tidak memahami bagaimana dahsyatnya Tuhan memelihara hidup kita. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana agar masa depan, bagaimana agar waktu yang akan datang menjadi kepunyaan saudara dan saya, tentunya kita harus mengenal pemilik kehidupan ini. Apa sih sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup ini sehingga kita dijamin masa depan kita? Yang pertama, saudara, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Alkitab berkata kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Biarlah di tahun 2002 ini, hidup yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita ini, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, saudara yang masih hidup sampai hari ini, saudara itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sanggup menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang dialami oleh umat manusia di dunia ini. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan masih mengizinkan nafas itu melekat dalam hidup kita, biarlah yang pertama, agar masa depan, agar tahun 2022 ini menjadi bagian saudara, menjadi anugerah bagi saudara. Kita yang milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hiduplah untuk memuji kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya apa, saudara? Kamu bukan milik kamu sendiri. Kita sudah menjadi milik sang pemilik kehidupan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pakailah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan dimanapun saudara berada, agar orang dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan mereka memuji Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini dikatakan, saudara, sejak kecil kita sudah mengerti, kita sudah mengenal kitab suci. Maka saudara dan saya sebagai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap firman itu menuntun langkah kita. Setiap firman itu menyatakan kesalahan yang kita buat. Setiap perkataan firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Maka saudara, yang kedua, mungkin ini sesuatu yang klise. Hiduplah dalam tuntunan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Firman ini yang membuat sang pemilik bumi ini, sang pemilik dunia ini, sang pemilik kehidupan. Jadi saya percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu mempunyai maksud dan tujuan. Maka tidak salah ketika firman Tuhan berkata, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam dan bertindaklah hati-hati. Maka perjalananmu pasti berhasil dan kamu akan beruntung. Mengapa ada banyak orang mengalami kesialan? Mengapa banyak orang mengalami kegagalan dalam hidup ini? Karena salah satunya mereka tidak merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saya percaya, saudara, bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu hidup, menjadi sebuah kompas dalam hidup kita. Saya ingat sekali sebuah peristiwa, sebuah pesawat Korea, saudara, di mana pesawat Korea itu navigasinya mengalami gangguan, mengalami kerusakan. Navigasi atau kompas di dalam pesawat itu bergeser 1,5 derajat. Dan pada akhirnya pesawat itu melewati sebuah negara dan dianggap sebagai pesawat musuh karena pesawat asing memasuki sebuah wilayah, yaitu Rusia. Dan pada akhirnya, saudara, pesawat itu harus kena rudal dan seluruh penumpang dan kru pesawat pada akhirnya meninggal. Kenapa, saudara? Karena ada kesalahan kecil saja. Dia tidak mengikuti kompas yang benar. Dan firman Tuhan itu adalah kompas. Yesus itu adalah batu penjuru dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus mengikuti sang terang. Kita terus mengikuti sang bintang. Kita terus mengikuti sang firman yang menuntun kehidupan kita. Maka saya percaya waktu yang akan datang menjadi kepunyaanmu. Masa depan tahun 2022 menjadi kepunyaan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar masa depan ini kita yang punya? Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di sini dikatakan jika kita hidup untuk Tuhan. Artinya apa, saudara? Yang ketiga, hidup kita harus didedikasikan untuk Tuhan. Hidup kita harus kita lakukan, kita kerjakan, kita hidupi untuk tujuan Tuhan. Ada banyak orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi di tahun 2022 ada banyak orang yang mengalami kejadian yang luar biasa, saudara. Kalau saya melihat ada beberapa pengusaha besar dunia sampai kehilangan 360 triliun, kekayaannya hilang begitu saja. Ternyata, saudara, tidak kuat-kuat amat seseorang itu. Tidak juga terlalu hebat seseorang itu. Di atas langit ada langit. Dan di atas dari segalanya ada Tuhan yang menjadi pemilik dalam kehidupan kita. Seperti tadi, lembu mengenal pemiliknya. Domba mengenal palungan yang disediakan tuannya. Maka kita adalah milik Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Dedikasikan hidupmu untuk Tuhan.
Jika saudara bekerja, jika saudara seorang karyawan, jika saudara seorang pejabat, jika saudara seorang pengusaha, dedikasikan hidupmu untuk Tuhan. Ada banyak cara saudara. Saudara bisa bersaksi kepada orang-orang di kantor, saudara bisa pakai kekuasaan saudara untuk menyatakan iman saudara, atau saudara bersaksi tentang kisah kehidupan saudara, di mana saudara bisa menguatkan, bisa menghibur, bisa menuntun orang lain kepada kebenaran. Dan yang terakhir saudara, yang keempat, bagaimana agar masa depan itu menjadi kepunyaan saudara dan saya. Di tahun 2022 kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 26 dan ayat 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga berhak menerima janji Allah. Ini sesuatu hal yang dahsyat saudara. Kenapa saudara? Karena ketika saudara hidup di dalam Tuhan, maka kita menginjak tanah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena iman kita menerima janji Allah, seperti apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Tuhan akan memilih saudara. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kepada siapa Tuhan memberikan kemurahan, itu hak Tuhan. Kepada siapa Tuhan memberikan kasih karunia, itu hak Tuhan. Itu luar biasa. Dan Alkitab berkata, siapakah yang mendapat kasih karunia? Kamu yang menjadi milik Kristus. Kita yang menjadi milik Kristus. Alkitab berkata saudara di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kita melihat bagaimana Saul mempertahankan jabatannya. Ternyata Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Daud, saudara. Seseorang yang luar biasa. Dan biarlah tahun 2022 ini kita dilimpahi dengan kasih karunia, kita dilimpahi dengan kemurahan Tuhan. Ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Wow, luar biasa. Saya percaya saudara, kita keluar dari tahun 2021 dengan apa saudara? Dengan melihat, dengan merasakan, dengan menikmati keajaiban demi keajaiban. Maka Tuhan mau kita sebagai milik Tuhan, kita mengenal Dia, kita hidup untuk memuliakan Tuhan, kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kita hidup untuk mendedikasikan segala sesuatu, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita pegang, bahkan nafas hidup kita dedikasikan untuk Tuhan. Dan tentunya saudara, kita akan menerima kemurahan Tuhan, kita akan menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya ada kuasa yang besar di dalam pengorbanan Tuhan, dan kita akan terus melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu ragu. Jika nyawanya saja diberikan untuk kita, apa yang Dia tidak mau berikan dalam hidup kita? Tetapi Tuhan mau kita mengasihi Dia.
ingin hidupku berkenan bagimu. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengeri, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk Taman Eden. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku percaya di tahun 2022 masa depan menjadi milikku. Aku percaya Tuhan akan memperlihatkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupanku, agar nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak orang memuji Tuhan, dan Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona, Omikron, Delta, atau apapun tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, saudara, agar di tahun 2022 kita belajar taat, mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Dan kita percaya kita akan terus berdiri di tanah kasih karunia Tuhan. Menyembahmu, ya segala kasih setia dan anugerah penyertaan, perlindungan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami,
keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, gerejamu, hamba-hamba Tuhan, di mana Engkau terus menyertai kami di tahun 2021. Dan hari ini Tuhan, di minggu pertama di tahun 2022, Engkau telah menuntun kami keluar, dan kami akan Kau perlihatkan keajaiban demi keajaiban. Maka ajar kami untuk mengenal Engkau, Sang Pemilik hidup kami, agar di tahun 2022 kami terus mendedikasikan hidup kami untuk pekerjaan-Mu, untuk pelayanan, untuk amanat agung dinyatakan, agar kami terus memuji Engkau melalui kehidupan kami dan taat atas firman-Mu. Terima kasih atas kasih karunia, atas kemurahan belas kasihan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, seperti air yang tak pernah kering. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan, diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpantin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan Tuhan, dan baiklah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan, maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah pada besaran Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.